I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijarah dan dasar-dasar hukum ijarah. Ijarah secara bahasa berasal dari kata al-ujrah atau al-iwadu yang artinya jasa, imbalan, upah, ataupun sewa. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya sewa menyewa, kontrak, jual jasa, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijarah. Di antaranya, menurut ulama Hanafiyah, ijarah ialah uqdun yafidu tamliku manfaatin ma'lumatin maqsudatin minal ainil mustakhirati bi'aidin. Artinya, akad untuk membolehkan memilikan manfaat yang diketahui atau disengaja dengan suatu zat dengan imbalan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan imbalan. Kemudian, dasar-dasar hukum ijarah terdapat pada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Salah satunya dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau jadikan sebagai pekerja ialah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya." Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yaitu al-azira ajra qabla ayyazifa murqahu, yang artinya berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian landasan ijma'nya yaitu bahwa semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Sekalipun ada yang berbeda pendapat, tetapi itu tidak dianggap. Rukun dan syarat ijarah. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu akid. Akid adalah 2 orang yang berakad, dan yang kedua sigot, ijab dan kabul, dan yang ketiga ujrah, upah atau imbalan, dan yang keempat ma'qud alaih, manfaat atau barang yang disewakan atau yang dipekerjakan. Macam ijarah dilihat dari objeknya, akad ijarah oleh para ulama terbagi menjadi 2, yaitu ijarah bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pekerjaan. Dan ijarah yang kedua itu ijarah yang bersifat pekerjaan, cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Adapun syarat ijarah yang tertulis Nasrul Harwain sebagai berikut. Dan yang pertama, terkait 2 orang yang berakad, menurut Imam Syafi'iyah dan Hambaliyah disyaratkan telah balik dan berakal. Dan yang kedua itu kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk akad ijarah. Dan yang ketiga, manfaat objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul di perselisihan hari. Dan yang keempat, objek ijarah itu boleh diserahkan atau digunakan secara langsung dan tidak cacat. Dan yang kelima, objek ijarah itu di dalam sesuatu syarak itu dihalalkan. Dan yang keenam, yang menyewakan sesuatu itu tidak boleh kewajiban seperti misalnya sholat tidak boleh disewakan. Dan yang ketujuh,
ijarah itu yang seperti biasa sewa menyewa kendaraan, toko, dan alat-alat perkantoran. Dan yang ke-8, upah dan sewa itu harus tertentu dan harus diketahui. Pembayaran upah dan sewa. Pembayaran upah dan sewa terbagi menjadi dua. Yang pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, berikanlah upah kepada si pengerja sebelum keringat itu kering. Yang kedua, pembayaran sewa pada akad berlangsung. Keuangan syariah, pembayaran ijarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembayaran pada tergantung kinerja sewa. Yang contohnya, Andi mengatakan barang siapa yang menemukan gawainya akan mendapatkan uang Rp200.000. Yang kedua, pembayaran tidak tergantung pada kinerja sewa. Contohnya, Andi menyewa mobil selama 1 hari ke Puncak Bogor sebesar Rp200.000. Akan tetapi, pada hari H tersebut, Andi tidak berangkat ke Puncak Bogor itu. Bahkan, ia harus membayar uang itu walaupun ia tidak berangkat ke Puncak Bogor tersebut. Selanjutnya, menyewakan barang sewaan. Menurut Sabik, mustajir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Seperti penyewaan seekor kerbau ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah. Kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul mustajir yang kedua. Maka kerbau itu pun digunakan untuk membajak sawah pula. Harga penyewaannya kedua itu boleh lebih, boleh kecil atau sama. Hal ini diboleh-bolehkan saja. Mengenai pembatalan ijarah. Ijarah ini sistemnya mengikat. Dan di dalam sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa ijarah ini dapat dibatalkan apabila terdapat barang kecacatan atau tidak dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan apabila ada di antara yang berakad ini meninggal dunia, maka dapat diwariskan. Mengenai pengembalian ijarah. Jika ijarah telah berakhir, maka si penyewa wajib mengembalikan barang sewaannya kepada si pemilik. Apabila bendanya menetap, maka si penyewa ini harus mengembalikannya sesuai dalam kondisi semula atau dalam keadaan kosong. Apabila barangnya tidak dapat menetap, maka si penyewa ini harus mengembalikannya kepada si penyewa. Dia harus mencari-cari siapa yang si pemilik si penyewa ini, maupun berada dalam keadaan jauh. Mengenai berakhirnya ijarah, ijarah ini berakhir apabila waktunya telah habis, penyewa tidak memiliki kewajiban sewa. Si pemilik barang sewaan tidak memiliki kewajiban.